Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Bu Tuti ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bu Tuti selalu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan mulai pembelajaran tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang ketiga. Anak-anak boleh membuka bukunya mulai di halaman 22. Sambil menonton video, kalian sambil simak bukunya ya. Nah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Anak-anak sudah siap belajar ya? Nah, sekarang kalian amati gambar yang muncul pada layar HP kalian. Di situ ada gambar ayam, anak ayam, ada gambar ayah, ibu, dan ada gambar Siti. Mereka itu termasuk makhluk hidup. Masih ingat kan? Makhluk hidup itu ada manusia, ayam, maksud Bu Tuti hewan, dan tumbuhan. Nah, siapa di sini yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Ada 6. Mari kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Kemudian, makhluk hidup itu bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup butuh makan dan butuh minum. Lalu makhluk hidup itu berkembang biak. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kamu temukan dari gambar tersebut? Gambar yang ada pada layar HP kalian. Yang pertama, kita bisa temukan bahwa tumbuhan itu memerlukan air. Kegiatan pada gambar tersebut yaitu ibu sedang menyiram tanaman. Kemudian, hewan butuh makan. Kegiatan pada gambar tersebut yaitu Siti memberi makan pada ayam. Nah, yang ketiga, makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, di situ bisa kita lihat ada telur. Ayamnya bertelur, berarti ayam itu berkembang biak. Kira-kira masih ada lagi tidak ya? Nah, di situ bisa kita lihat ada anak ayam. Anak ayam tersebut nantinya akan tumbuh menjadi ayam dewasa, membuktikan bahwa makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Pada layar HP kalian sudah muncul gambar ayam, ada telurnya, ada anak ayam. Nah, di situ membuktikan bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Nah, telur tersebut bisa menetas, kemudian menjadi anak ayam, menjadi ayam dewasa. Siapa di sini yang di rumah memelihara ayam? Kalian pasti suka lihat anak ayam yang lucu-lucu kan?
Walaupun lucu, tapi anak ayam jangan dipegang ya. Kalian harus hati-hati karena induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Siapa yang tahu lagu tentang anak ayam? Siapa yang bisa lagu teko-teko-tek? Sebentar lagi kita nyanyi bersama-sama ya. Pinter semuanya sudah bisa mengikuti lagu teko-teko-tek dengan penuh semangat. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya ya anak-anak ya. Perlu kalian ingat bahwa ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalian pasti suka kan makan dengan telur ayam? Tuhan menciptakan makhluk hidup itu untuk saling memberi manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan ayam. Di sekitar kita banyak kan yang mempunyai peternakan ayam. Peternakan itu maksudnya memelihara ayam dalam jumlah yang banyak. Biasanya untuk dijual dagingnya atau telurnya. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Di sini sudah ada contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan. Di situ ada peternakan A, peternakan B, peternakan C, peternakan D, sampai peternakan E. Kemudian di sampingnya ada jumlah telur yang dihasilkan per bulan. Peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur per bulan. Kemudian peternakan B 1.500 butir telur. Peternakan C
3.500 butir telur. Peternakan D 2.000 butir telur. Dan peternakan E 2.500 butir telur. Untuk mengetahui peternakan mana yang paling banyak menghasilkan telur per bulan dan paling sedikit, kita harus mengurutkan jumlah telur yang dihasilkan terlebih dahulu. Bagaimana caranya anak-anak? Disimak terus ya penjelasan dari Bu Tuti. Nanti kalau tidak disimak anak-anak tidak bisa loh. Nah, yuk kita mulai urutkan. Kita akan mulai mengurutkan dari hasil peternakan yang paling sedikit. Caranya yaitu kita harus melihat nilai tempat ribuan dari setiap peternakan. Peternakan A nilai ribuannya 3, lalu peternakan B 1, peternakan C nilai tempat ribuannya 3, peternakan D nilai tempat ribuannya 2, dan peternakan E nilai tempat ribuannya yaitu 2. Nah, 3, 1, dan 2 paling sedikit yaitu 1. Berarti peternakan B menjadi urutan yang paling sedikit karena hanya menghasilkan telur 1.500. Selanjutnya di urutan kedua, kita bisa lihat yang peternakan B bisa kita coret ya karena sudah kita tulis. Lalu peternakan A 3.000, peternakan C 3.500, peternakan D 2.000, peternakan E 2.500. 3, 3, 2, 2. Nah, peternakan D dan E nilai tempat ribuannya adalah sama yaitu 2. Kalau sama berarti kita harus melihat nilai tempat ratusannya. Peternakan D nilai tempat ratusannya yaitu 0. Peternakan E nilai tempat ratusannya yaitu 5. Berarti lebih sedikit yang D daripada E. Bisa langsung kita tulis peternakan D di urutan kedua dan peternakan E di urutan ketiga. Lalu dicoret ya yang peternakan D dan E karena sudah masuk di urutan, maka peternakan D dan peternakan E bisa kita coret. Berarti sisa peternakan A dan peternakan C. Mari kita lihat bersama-sama nilai tempat ribuannya. Yaitu peternakan A nilai tempat ribuannya 3 dan peternakan C nilai tempat ribuannya yaitu 3. Nah, sama berarti peternakan A dan peternakan C. Selanjutnya kita harus melihat nilai tempat ratusannya antara peternakan A dan peternakan C. Ternyata peternakan A 0 dan peternakan C 5. Selanjutnya peternakan A masuk pada urutan keempat dan peternakan C masuk pada urutan yang ke-5. Nah, sudah urut semuanya ya. Urutan hasil peternakan dari yang paling sedikit. Peternakan B 1.500, peternakan D 2.000, peternakan E 2.500, peternakan A 3.000, dan peternakan C 3.500. Berarti yang paling sedikit yaitu peternakan B dan yang paling banyak peternakan C. Sudah paham ya anak-anak bagaimana cara mengurutkan nilai tempat? Mengurutkan dari yang paling sedikit ke yang banyak, begitu juga sebaliknya dari yang banyak ke yang sedikit. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya kita akan mengulas mengenai tabel nilai tempat. Anak-anak sudah tahu kan pada uang 1.000. Pada uang 1.000 itu tertulis angka 1.000. Berarti ada nilai tempat ribuan, nilai tempat ratusan,
nilai tempat puluhan, dan nilai tempat satuan. Pada uang 1.000 ada 4 angka. Nah, Bu Tuti akan contohkan tabel nilai tempat dari 1.250. Nilai tempat ribuannya yaitu 1. Nilai tempat ratusannya yaitu 2. Nilai tempat puluhan 5 dan nilai tempat satuannya 0. Bisa kita tulis 1.250 dan dibaca 1.250. Materi untuk pembelajaran ketiga kali ini Bu Tuti rasa cukup ya anak-anak. Sekarang kalian buka modul kalian pada pembelajaranku hari ini, hari ketiga. Silakan kalian isi soal yang ada di situ. Nah, untuk yang memasangkan nama dan lambang bilangan, silakan kalian menghubungkan titik tersebut dengan menggunakan penggaris ya, supaya rapi. Oke anak-anak, selamat mengerjakan ya. Tetap semangat dan selalu tersenyum walau belajar di rumah. Semoga penjelasan dari Bu Tuti hari ini bisa kalian pahami ya anak-anak. Sekian dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.